acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi program guru penggerak dengan tema membangun budaya positif di SMA Al-Azhar dan seminar praktik baik yang akan disampaikan oleh tim dari guru penggerak SMA Al-Azhar. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir. Saya juga ingin menyampaikan bahwa seminar kali ini adalah tugas negara yang memang amanah yang harus kami laksanakan sebagai calon guru penggerak, yaitu mendakwahkan budaya positif. Baik, akan saya mulai. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat, Bapak Ibu Guru hebat. Untuk materi yang pertama, monggo di next. Ini saya ambil slide dari fasilitator. Next. Ini adalah topik yang akan kita bahas, kita diskusikan bersama. Topik yang pertama tentang disiplin positif. Banyak Bapak Ibu Guru yang sudah tahu, dan nanti juga mungkin ada beberapa ini juga sebagai hal baru. Lalu dilanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Materi 2 motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Materi ketiga keyakinan kelas. Materi keempat kebutuhan dasar manusia. Nomor 5 restitusi. 6 adalah penerapan restitusi. Saya akan menyampaikan materi 1, 2, dan 3. Selanjutnya, pembelajaran yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, ini adalah alur pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Selalu diawali dengan pertanyaan pemantik. Jika pada model pembelajaran sebelumnya, kita akan bertemu dengan pertanyaan stimulus, tapi pada Merdeka kita menggunakannya sebagai pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama terkait dengan disiplin positif. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan itu? Lalu pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita akan membahasnya bersama-sama. Selanjutnya, kita mulai kegiatan kita dengan permainan yang sederhana. Silakan Bapak Ibu mencari pasangan masing-masing. Dan Bu Silvi akan membagi satu kertas kecil. Monggo disiapkan pulpennya. Pada kertas kecil tersebut, Bapak Ibu silakan menulis hal yang paling berharga saat ini. Satu saja. Berpasangan hanya satu saja yang menulis. Hanya satu saja. Misal Novi dengan Bu Jinda, siapa yang bagian menulis? Setelah ditulis hal yang berharga tersebut, silakan digenggam di salah satu tangannya. Mungkin yang berharga adalah, untuk Pak Dion begitu. Bagi seorang ibu yang berharga mungkin adalah anaknya. Bagi seorang ayah mungkin adalah keluarga. Nilai dan motivasi yang berbeda-beda. Sudah ya? Apa? Silakan digenggam di salah satu tangan Bapak Ibu. Setelah selesai, pasangan selanjutnya silakan mencoba membuka genggaman itu.
dengan cara apapun, merayu, memaksa, atau memberi imbalan, itu adalah hal yang paling berharga. Apakah Bapak Ibu akan menyerahkan dia? Bagaimana? Apakah dengan merayu, memberikan imbalan, atau bernegosiasi? Kalau nggak boleh pun nggak apa-apa, tetap menggenggam pun nggak apa-apa, tetap membuka pun nggak apa-apa. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tanggapan reflektif. Apakah Bapak Ibu bersedia membuka genggamannya? Akan saya coba ke Ustazah. Bagaimana Ustazah tadi? Siapa yang menggenggam tangan tadi? Ustazah Sinten? Alfi. Apakah Ustazah Alfi membuka tangannya? Enggak. Baik. Bagaimana cara Ustazah Nike untuk membuka genggaman Ustazah Alfi? Dengan cara merayu. Mau mencoba dengan cara lain? Oke. Ustazah Alfi tidak bersedia membuka. Bagaimana dengan Ustazah Marah dan Ustazah Dinda? Siapa yang menggenggam? Ustazah Marah. Apakah tadi membuka genggamannya? Tadi mau membuka karena sudah memberikan rayuan. Rayuan. Akhirnya enggak jadi. Dari bapak-bapak saya kesana juga beberapa bapak-bapak. Ustaz Ibn G, apakah Ustaz membuka genggamannya tadi? Tanpa usaha apapun dari Pak Ganda. Hanya meminta dengan halus. Ya. Dari permainan yang sederhana ini, Ibu dan Bapak, kita mengarah pada pertanyaan kedua. Siapa sebenarnya pemegang kontrol dari genggaman tangan? Apakah Ibu dan Bapak sendiri, ataukah rekan yang mencoba membuka? Siapa yang memegang kontrol? Tangan itulah yang memegang kontrol. Selanjutnya, nah tentu kita sendiri yang memegang kontrol itu. Selanjutnya, inilah yang akan kita geser siang ini, paradigma kontrol. Bagaimana orang dewasa memberikan kontrolnya, bagaimana guru memberikan kontrolnya kepada murid. Kita sering berpikir bahwa guru mengontrol murid, itu kita sebut sebagai ilusi. Pada pembelajaran guru penggerak modul 1.4, kami menyebutnya ilusi. Seakan-akan guru bisa mengontrol murid. Lalu kita mendapatkan temuan selanjutnya. Ternyata ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu kita menemukan ilusi selanjutnya bahwa semua penguatan positif, efek dan positif berefek dan bermanfaat. Dan temuan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi-ilusi yang kita dapatkan selama ini. Selanjutnya, nah, untuk memahami kontrol diri, ada yang melakukan rayuan untuk melaksanakan tujuannya, ada yang meminta dengan halus. Itu berdampak dari motivasi genggam tangan. Maka kita mari mengenal level-level motivasi. Di video folder positif kita akan merefleksikan diri apa saja yang sudah kita alami.
Baik, ini adalah video, mungkin bisa dibaca dari teksnya. Memaksa terkadang bisa berhasil setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, Ibu dan Bapak Guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Tiga dampak pemaksaan yang Ibu dan Bapak Guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Gouzer bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada suatu tujuan, sesuatu yang menghargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, Ibu dan Bapak Guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam melakukan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak Guru praktikkan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Kembali ke slide, Bu Sulfi. Nah, ini tadi tentang video. Kita dulu, saya sendiri juga korban dari dipaksa dulu, nanti terbiasa. Next, selanjutnya. Tujuan dari dipaksa memang awalnya kita ingin membentuk disiplin. Nah, saya juga kaget, ternyata arti kata disiplin sendiri adalah belajar. Oh, jadi sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seringnya adalah kepatuhan tanpa nalar dan logika. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan rasa ketidaknyamanan, seperti hukuman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya, nah, untuk mencapai tujuan, kembali kepada nilai belajar. Belajar itu punya tujuan, punya motivasi. Hari ini kita akan mengenal level-level motivasi. Pada video pertama, kita akan mengenal motivasi level 1. Menghindari rasa sakit. Saat menjadi murid, sebagian dari kita pernah merasakan hukuman. Hukuman melalaikan dari lapangan, berdiri di depan kelas, dicap sebagai pemalas, bodoh
ini. Menurut James Wilson dalam bukunya The Moral Sense, menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Level pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Level kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Level ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ketika level alasan tersebut menunjukkan motivasi kita dalam berperilaku. Pada materi ini, kita akan membahas motivasi perilaku level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Perlu diketahui bahwa secara alamiah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Namun ternyata, hukuman itu ada efek sampingnya loh Ibu dan Bapak Guru. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Hukuman membuat seseorang cepat merasa lelah dan letih, karena pikiran mereka berusaha keras menghindari rasa sakit itu. Fokus pada rasa sakitnya. Sebagai guru, kita juga menghindari rasa sakit dan hukuman, bukan? Sebagai contoh, seorang guru datang mengajar tepat waktu. Maka motivasinya bisa saja. Yang pertama, menghindari ditegur kepala sekolah di hadapan guru-guru lain pada saat rapat. Atau yang kedua, menghindari dari perasaan bersalah yang muncul karena dipanggil oleh kepala sekolah karenanya. Nah, sebagai pendidik, sebaiknya kita berhati-hati dalam menyikapi perilaku murid agar dapat menangani dengan tepat. Tidak hanya solusi praktis yang sifatnya sementara, namun juga menyadarkan akan akibat dari perbuatannya. Hal ini akan membantu belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jika Ibu dan Bapak Guru melihat murid menunjukkan perilaku buruk, coba lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajar mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan mereka lelah saat murid berbicara. Biarkan saja hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Murid akan sadar dengan sendirinya tanpa dia pernah mendapatkan hukuman dan rasa sakit. Ibu dan Bapak Guru, mari kita refleksikan bersama. Apakah kita sudah menyikapi perilaku murid dengan tepat? Apakah kita memahami perilaku yang ditunjukkannya? Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar dapat mengidentifikasi perilaku yang ditunjukkan oleh murid? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru. Salam dan bahagia. Ya, itu adalah level 1 tingkat motivasi. Ini adalah level terendah. Jadi kita untuk bisa menggerakkan murid, bisa juga menggerakkan rekan kerja atau menggerakkan komunitas, kita pahami level-levelnya. Ini adalah level 1, menghindari rasa sakit. Selanjutnya, kita akan mengenali level 2, motivasinya perilaku karena menginginkan hadiah dan pujian. Ibu dan Bapak Guru, masih ingatkah ketika menjadi murid dulu, kita senang dan bahagia saat guru memberikan pujian atau hadiah. Kita dijanjikan jika menjawab pertanyaan dengan benar, kita dihadiahi coklat atau permen. Kita diiming-imingi kalau tugas selesai dengan cepat, kita bisa pulang duluan. Terkadang kita memberikan hadiah atau pujian pada murid supaya mereka termotivasi dan semangat, supaya mereka rajin dan giat. Kita merasa hadiah dan pujian ini sangat penting bagi murid. Tetapi, apakah hal itu sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid? Diane Gosset menjelaskan bahwa mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa
fokusnya di situ. Jadi mau seperti itu karena hadiahnya. Dan kalau nggak ada hadiahnya, anaknya nggak mau mengerjakan. Ya. Seperti video nomor berapa tadi? Seperti nomor 2. Oh iya. Ini sadar. Karena semuanya sudah dikupas oleh tanda tiga. Oh iya. Mungkin sadar. Saudara Alfi pengalamannya ketika bertemu dengan para murid-muridnya, hal yang unik yang bisa dibagikan. Sebenarnya tidak jauh beda dengan penuturan dari Saudara Melisa sama Bu Nike ya. Dari video 1, 2, dan 3 kita belajar hal baru terkait motivasi dari level 1, 2, maupun 3. Untuk implementasinya masih banyak di sekitar kita yang sering memberikan hukuman, memberikan ujian atau reward dengan sebenarnya itu tujuannya baik, tapi memang tidak berjangka lama. Nah seperti itu, jadi saya sendiri sebagai tim kesiswaan pondok mendapatkan ilmu baru di sini bahwa sebenarnya memang butuh untuk memberikan hukuman atau reward, tapi tidak selalu kita itu memberikannya itu setiap hari. Jadi ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan, seperti kita harus lebih mengenali sisi dari murid yang kita ajar, atau kita lebih ke dari hati ke hati dari video yang terakhir tadi. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz Alfi. Kita beri apresiasi untuk Ustaz Alfi dari hati ke hati. Selanjutnya, Sylvie. Nah, teori motivasi kita diharapkan bisa memunculkan motivasi internal. Motivasi internal adalah nilai-nilai kebaikan yang ada pada lingkungan dan apa yang dia percayai. Kalau kita sebagai Muslim, agama. Nah, pada kurikulum yang bisa diaplikasikan oleh Nusantara Indonesia Merdeka, nilai-nilai kebaikan yang bisa kita masukkan kepada motivasi internal murid, di sini kita mengambilnya profil pelajar Pancasila. Tapi jika Bapak dan Ibu guru punya nilai-nilai kebajikan lain yang ditanamkan sebagai motivasi internal, dipersilakan. Untuk selanjutnya, ini adalah rangkuman dari motivasi tadi. Motivasi yang paling tinggi dan paling kuat adalah motivasi internal. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap membuat memerintah diri sendiri. Inilah yang dimaksud kontrol diri, yaitu memerintah diri sendiri. Dorongannya dari diri sendiri. Semuanya dari diri sendiri. Untuk selanjutnya, ini di skip aja waktunya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini juga hal baru yang baru saya temui. Penghargaan ternyata bisa memberikan efek dan pengaruh. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek yang tadi sudah kita lihat pada video. Lalu penghargaan bisa berposisi sebagai penghukuman. Contohnya, penghargaan terhadap anak ranking 1 itu adalah sebuah penghukuman untuk anak yang ranking 2 dan 3. Beberapa anak menganggapnya seperti itu. Sebenarnya maksud kita adalah menghargai, tapi ternyata itu berefek penghukuman bagi anak yang lain. Lalu yang ketiga ini, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini sebenarnya adalah hasil dari sebuah penelitian. Ada 2 kelompok, yang kelompoknya tidak diberi reward di awal, sama yang satunya diberi reward di awal. Motivasi teralihkan karena penghargaan mengurangi ketepatan. Efeknya seperti itu. Lalu di sana penghargaan merusak hubungan. Biasanya kita sering menyebutnya sebagai perasaan iri.
Nah, untuk mengganti penghargaan dan ujian yang kurang tepat, maka guru disarankan memberikan apresiasi. Bagaimana apresiasi yang tepat itu diberikan? Diberikannya secara khusus. Jadi semisal pada akhir pembelajaran, untuk kelompok yang aktif hari ini adalah kelompok 1. Kita harus spesifik menyebutkannya. Jadi ketika kita ingin mengapresiasi kelompok itu, kita harus spesifik. Dia diapresiasi apanya? Apakah karena kecakapannya? Apakah karena kekompakannya? Itu adalah cara memberi apresiasi yang tepat, khusus dan spesifik. Dan pengakuannya secara pribadi, sama, itu seperti khusus. Jadi semisal ada anak yang sudah melakukan kebaikan, langsung saja sebut namanya. Wah, Tony keren, tadi datangnya tepat waktu, Ibu kagum nih. Secara pribadi, dari hati ke hati, sebut namanya. Apresiasi ini tidak akan bersifat menghukum atau melukai. Diberikan secara konsisten tentu saja dan berfokus pada proses. Kita tahu bahwa proses itu perjalanannya panjang, seperti halnya disiplin. Disiplin adalah tentang proses, karena disiplin adalah belajar. Jadi ketika kita mengapresiasi, akan lebih indah jika itu adalah tentang proses, bukan tentang hasil. Selanjutnya, ini adalah contoh memberi apresiasi. Ini untuk pembuka, dan yang diapresiasi adalah nilai kebajikannya berupa kepedulian, rasa tanggung jawab, rasa empati. Ini akan membuat jiwa mereka semakin matang dan mantap. Lalu kita hubungkan dengan situasi. Jadi ini adalah cara memberikan apresiasi. Kita beri pembuka, terima kasih, saya menghargai, kemarin saya perhatikan. Nah, ini adalah pembuka saat kita ingin melakukan apresiasi. Lalu kita fokuskan pada nilai kebajikan. Lalu kita hubungkan dengan situasi saat itu. Nilai kebajikan apa yang sudah dia terapkan? Selanjutnya, Bu Siti. Ini adalah contoh dari tindakan guru. Kita akan mengenali perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Ini kita sebut hukuman. Kita mengatakan ini hukuman karena ketika itu tidak ada korelasi antara perbaikan. Seperti itu. Selanjutnya, klik saja. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini berhubungan dengan ketepatan waktu dan berlari tidak ada hubungannya. Kecuali yang memberi hukuman adalah guru olahraga. Menjadikan lari 2 kali sebagai pemanasan. Ketika itu akan berubah menjadi konsekuensi ketika yang kita berikan berkolerasi untuk perbaikan murid. Nah, kita coba sekarang. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Bu Silvi? Ya, betul. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira? Oke, konsekuensi. Betul. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air, Bapak Ibu? Konsekuensi. Bu Silvi? Di sini langsung ya. Murid disuruh untuk mengenakan, kira-kira apa? Hukuman? Oh iya, tepat sekali. Yang terakhir, apa Bapak Ibu? Konsekuensi, tepat sekali. Bos untuk Bapak Ibu semua. Next selanjutnya, nah ini adalah yang kita rangkum perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit, di sana membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Ini akibatnya anak membenci kedisiplinan. Ini dampaknya anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan.
mendorong anak menyakiti diri sendiri, di sana mendorong untuk mudah menyesuaikan diri. Konsep diri jadi lebih baik, anak belajar mematuhi peraturan, dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu sifat konsekuensi. Lanjutnya, kita akan beralih dari mode hukuman dan konsekuensi, kita akan membawa ke konsep yang baru. Sebenarnya sudah lama. Konsep baru yaitu konsep restitusi. Nah, ini materi ini nanti akan didalami oleh Bu Silvi. Konsep restitusi sendiri ini menguatkan. Jadi gambarannya, ketika saya datang terlambat, saya akan dihukum. Saat itu saya adalah orang yang gagal karena saya datang terlambat. Saya dihukum, itu akan semakin memperdalam posisi gagal saya. Pada restitusi tidak demikian. Ketika saya terlambat, kita akan membawa posisi saya sebagai orang gagal menjadi orang sukses, yaitu orang yang tepat waktu. Materi selanjutnya akan didalami, kita akan ke restitusi. Selanjutnya di sini. Ya, selanjutnya lagi. Untuk bisa ke sana, yang harus kita lakukan pertama adalah membuat keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan. Tadi motivasi nilai-nilai kebajikan kelas. Selanjutnya di sini. Ini adalah praktik nilai-nilai keyakinan. Semua bisa menerapkan, guru mapel, guru apapun, di rumah bisa, jadi bos juga bisa. Ini yang sudah saya lakukan. Pertama, anak-anak menulis aturan. Mereka punya hak, mau aturan seperti apa. Lalu mereka menempelkannya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, menghormati, disiplin, berakhlak mulia. Mereka diberi kebebasan. Ingin seperti apa? Setelah itu, mereka merubah aturan itu, menulisnya menjadi keyakinan kelas. Ini awalnya adalah kelompok diberi kebebasan untuk mengeluarkan idenya, ingin seperti apa sih, keyakinan apa. Lalu disepakati satu kelas, dari kelompok menjadi satu kelas, dan mereka menandatangani keyakinan yang harus mereka pegang. Dan keyakinannya ditempel di kelas. Ini adalah tahap kita untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan sebelum melangkah ke tahap restitusi. Demikian dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh Bu Silvi. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk sekarang saya buka 2 pertanyaan dari saudara, mungkin akan ditanyakan. Kami persilakan. Mungkin itu dulu ya, nanti ditulis dulu. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nanti di belakang nanti kita kumpulkan semua pertanyaannya sesuai dengan pemateri tadi yang menyampaikan. Untuk selanjutnya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada siang hari ini saya akan melanjutkan dari pemaparan yang sudah dibuat oleh Wisnu terkait disiplin positif. Monggo, Wisnu. Nah, baik, tadi panjenengan semuanya bersama Miss Niu sudah diberikan sekilas pemahaman tentang makna disiplin positif. Jadi bukan hanya berhenti di disiplin, tetapi disiplin positif. Dikatakan di sana bahwa disiplin positif itu adalah bagaimana cara menumbuhkan keteraturan pada diri seseorang, tetapi itu melalui nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh anak-anak. Kemudian tadi Wisnu juga menjelaskan bahwa ada teori motivasi, ada teori hukuman, penghargaan, dan restitusi gitu.
Jadi motivasi tadi ada eksternal dan internal. Motivasi yang terkuat adalah motivasi internal. Motivasi internal datangnya dari diri sendiri. Kemudian hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang mengagetkan di sini bagi kami, saya juga ketika mengikuti guru penggerak adalah ternyata penghargaan itu juga bisa menjadi sebuah hukuman bagi anak-anak. Ternyata itu juga bisa menjadi hukuman. Selama ini kita berpikir bahwa mungkin penghargaan itu akan membuat seseorang itu jadi tergerak, mereka jadi pengen untuk melakukan hal yang lebih baik. Tapi ternyata itu bergeser seiring dengan perkembangan zaman dan seiring dengan perkembangan dari murid-murid kita yang sekarang kita hadapi itu jauh berbeda dengan kita dulu waktu SMA atau kita dulu waktu sekolah. Anak-anak sekarang mengalami proses dari kecil kemudian remaja yang berbeda dengan masa kecil kita dan remaja kita dulu, sehingga itu menyebabkan perubahan yang luar biasa pada anak-anak. Kalau dulu kita diberikan penghargaan, kita senang, motivasi itu dari eksternal, tapi itu dari internal juga kuat. Tapi kalau anak sekarang tidak bisa seperti itu. Ketika mereka kemudian ada temennya yang mendapatkan hadiah, kalau zaman dulu pengen belajar kita pengen. Kalau anak sekarang ada anak yang dikasih penghargaan oleh guru nih, alah menai seneng biasa kok. Nah, hukuman-hukuman yang ada pada kelompok yang lain itu menyebabkan penghargaan yang diterima anak itu menjadi hukuman. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan memberikan penghargaan untuk motivasi eksternal misalnya, tetapi ada kontrol di luar itu yang membuat penghargaan itu bisa jadi menjadi sebuah hukuman pada anak. Kemudian tadi juga dikenalkan tentang restitusi yang nanti akan lebih didalami. Kemudian yang ketiga mengenai keyakinan kelas dan mungkin nanti akan mengarah pada keyakinan sekolah. Bapak Ibu selama ini mungkin mengenal peraturan sekolah. Misalnya siswa datang pukul 7.00. Nah, itu peraturan sekolah. Kalau mengarah pada keyakinan, kita membuat peraturan itu memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu melalui keyakinan. Jadi misalnya yang dipraktekkan Miss New di kelas, pertama anak-anak diminta untuk membuat peraturan sendiri. Setelah anak-anak membuat peraturan sendiri, ramai sekali kemarin itu mereka membuat peraturan sendiri, dilarang berkata kotor, dilarang berpacaran, gitu. Anak-anak gitu dilarang membuli, bahkan salah satu kelas itu ada yang dilarang menghina fisik. Ada yang seperti itu sempat mereka keluarkan semua unek-uneknya. Mereka pengen kelas yang aman, nyaman gitu, sehingga mereka mengeluarkan peraturan-peraturan itu. Nah, peraturan-peraturan itu kemudian diubah menjadi keyakinan. Anak-anak dikenalkan tentang keyakinan universal, tentang menghormati dan menghargai, tentang solidaritas, gitu, tentang tanggung jawab. Jadi anak-anak kemudian setelah mereka menuliskan peraturan, mereka diminta untuk menempel pada keyakinan-keyakinan universal. Misalnya, ada anak yang dilarang buang sampah sembarangan. Ada yang mengatakan bahwa harus mengembalikan barang di tempatnya, harus piket misalnya. Nah, itu ditempatkan harus piket itu di mana? Oh, di tanggung jawab. Misalnya dilarang berbicara kotor di kelas. Nah, itu dimasukkan ke nilai apa? Dimasukkan ke nilai menghormati dan menghargai. Dari keyakinan-keyakinan itu kemudian dipilih keyakinan yang paling krusial yang itu perlu ditekankan di kelas gitu. Nah, proses dari mulai Bapak Ibu mengenal tentang nilai-nilai kebajikan universal, tentang makna dari disiplin positif, tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, dan keyakinan kelas, ini semua adalah konten-konten yang nanti mengarah pada apa? Mengarah
ke yang kita tuju sekarang, yaitu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Hari ini saya akan memaparkan 3 hal. Yang pertama, pemahaman 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Silahkan dilanjut. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan kepada temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut panjenengan semua, kira-kira apa alasan kenapa Doni melakukan hal itu? Next. Nah, kira-kira merujuk pada situasi yang sedang dihadapi oleh Bu Ambar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Kira-kira kebutuhan apa, Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Nah, oke, baik, mari silahkan dilanjutkan. Ternyata Bapak Ibu, kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah kesenangan, dan keempat kebebasan, serta yang paling utama. Nah, ini yang diletakkan di tengah-tengah ini sebenarnya adalah yang paling utama, kebutuhan yang awal sendiri yang akan dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama, survival, kebutuhan untuk bertahan. Apa saja penjelasan dari kebutuhan ini? Silahkan, New. Survival atau kebutuhan untuk bertahan itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Bapak Ibu, kalau murid-murid kita kira-kira tadi pagi belum sarapan, apakah kira-kira belajarnya bisa fokus? Nah, saya rasa mereka akan mulai begitu ya, atau mungkin lemes ya. Kenapa? Karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi. Bapak Ibu, kita juga mendapati banyak murid-murid kita yang secara ekonomi mereka tidak berkecukupan, sehingga kadang mereka bercerita bahwa sampai di rumah tidak makan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang pertama, survival. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Nah, ini yang anak sekarang, zaman sekarang itu lagi kasih sayang ini sepertinya sangat membutuhkan ya. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kira-kira bagaimana anak didik kita bisa belajar dengan baik ketika mereka di rumah orang tuanya itu cekcok, atau mereka berada pada kondisi di mana orang tuanya divorce. Mereka membutuhkan kasih sayang. Apalagi kalau anak sudah sejak kecilnya keluarganya itu gak piro direken, diomeng terus, maka kebutuhan kasih sayangnya itu tidak bisa terpenuhi, dan itu akan terbawa ketika mereka dewasa. Mereka akan mencari kebutuhan kasih sayang itu. Jika mereka mendapatkan lingkungan yang salah dalam memperoleh kasih sayang, itu yang terjadi pada anak-anak mungkin di luar sana, yang mereka tidak punya rumah, di keluarga tidak disayangi, kemudian mereka ditompo di kelompok geng metal seperti itu. Di sana mereka merasa, aku mau borokku, orang-orang yang ganggu, aku yang maju. Nah, dia merasa disayang, dia merasa dihargai di situ, sehingga kemudian mereka akan memilih kelompok tersebut. Kemudian
kebutuhan kasih sayang. Generasi Z ternyata menunjukkan bahwa generasi Z itu adalah generasi yang kurang kasih sayang. Maka ini kita harus memahami. Mereka ingin jadi bagian dalam kelompok, gitu. Ingin berkontribusi sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada yang sekarang circle-circlean itu ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan untuk penguasaan ini biasanya berada pada anak-anak yang secara materi mungkin dia sudah, tetapi dia tidak diberikan ruang oleh keluarganya untuk memilih sendiri atau untuk menunjukkan dirinya. Nah, ini biasanya dia membutuhkan penguasaan. Atau ketika mereka di masyarakat dia tidak diterima, sehingga dia kemudian butuh penguasaan, pengakuan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Kalau Bapak Ibu di pelajaran biasanya anak-anak itu umek dewe ya, umek karpe dewe gitu. Itu mereka kadang-kadang bisa jadi mereka membutuhkan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kesenangan. Waktu diajak kok yuk guyon, ceblok-ceblokan, teblek-teblekan, lempar-lemparan, itu diantara salah satu ciri murid-murid kita yang mungkin kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi. Nah, bagaimana sekarang kita mengenali 5 kebutuhan dasar manusia? Bapak Ibu sudah saya berikan kertas di situ. Nah, silahkan Bapak Ibu sekarang melakukan identifikasi kebutuhan dasar apa yang Bapak Ibu sebenarnya belum terpenuhi. Nah, ayo, apakah pribadi sendiri? Enggak. Jadi harus menjawab jujur. Ya. Ya. Oke, kira-kira kebutuhan dasar panjenengan ini apa yang paling menonjol? Nah, oke, mari kita lihat. Harus urut ya. Pertanyaan pertama. Nah, saya senang berteman. Nah, baik. Bapak Ibu sekarang dari 1 sampai 10 silakan dihitung poinnya berapa di total. 11 sampai 20 di total berapa tuh? Nah, siang-siang matematika nota-nota ya Allah ya, silakan di total. Dari 21 ke 30 dan dari 31 sampai 40. Oke, baik. Bapak Ibu yang sudah menotal semuanya, coba dicek pada poin mana panjenengan itu jumlahnya paling banyak. Nah, oke. Jika paling banyak adalah 1 sampai 10, maka panjenengan itu termasuk orang yang kebutuhan dasarnya perlu dipenuhi, itu adalah kasih sayang. Ya, betul sekali. Ya, kemudian nanti pulang langsung minta disayang ya Bapak Ibu, disayang anaknya, disayang anaknya, disayang temannya, disayang orang tuanya gitu ya. Kalau Bapak Ibu tertingginya adalah di poin 11 sampai 20, maka panjenengan adalah tipe orang yang kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Nah, betul sekali Bu Novi. Tipenya ada kekuasaan. Iya, kurang punya kuasa. Enggak. Iya kan, dia pengen tampil tapi itu sementara ini kadang belum mendapat pengakuan sehingga dia perlu ada pengakuan. Siapa kira-kira Bu Novi? Murid kita yang perlu dipenuhi kekuasaannya menurut sampean siapa? Perlu dipenuhi. Ya, dia itu ingin diakui. Kira-kira siapa tuh?
PD ya kepidin. Kalau segi apa ya, kemampuan biasa saja, tapi dia ingin memfokuskan dirinya sebagai pengen jadi siswa yang di atas. Di atas sudah. Nomor 3, jika Bapak Ibu poinnya terbesar adalah 21 sampai 30, maka kebutuhan yang paling pengen dipenuhi adalah kebebasan. Nah, iki arek sing dikei tugas iku dumel wae ya pengennya. Itu berarti dia pengen bebas, kasih kebutuhan mereka, kebebasan. Ya wis gak apa, pengen opo sih? Pengen belajar ning jobo. Ya Pak, pengen ning jobo. Ya wis saiki sampean belajar ning jobo, malah kok nek mari belajar ning jobo menjero maning tadi oleh opo ning jobo. Kasih kebebasannya. Nah, kalau yang terakhir di 31 sampai 40 ya sudah ada contekannya. Ini berarti anak-anak yang membutuhkan kesenangan. Nah, 31 40 ya ada jalan-jalan ya, kesenangan. Berarti itu mereka main-mainnya itu kurang. Biasanya arek sing anggone kelas iku yo kowe diterangno Jawa jawil koncone kowe arek nulis pensilnya diambil. Nah, ini adalah tipe anak yang kebutuhan dasar kesenangannya belum terpenuhi. Lalu seperti apa caranya kalau kita sebagai guru itu sudah mengidentifikasi anak itu siapa? Pak Dio berapa Pak Dio? Saya, oke nanti saya sampaikan. Pak Ganda bagaimana? Baik, kita kembali. Lalu bagaimana ketika di kelas itu kita menemui anak-anak itu yang setelah kita analisis, oh anak ini kayak kebutuhan kesenangannya kurang. Oh anak ini ternyata kebutuhan kebebasannya kurang. Mari kita lihat. Konsep besarnya Bapak Ibu adalah ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Next. Nah, mari kita lihat kira-kira kebutuhan dasar apa yang diperlukan anak ini. Ada Bimo, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada berapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo? Kalau anak itu ketika ditanya, Bimo, pengen pokok melayang-layang sampai memburi-memburi. Saya senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak itu? Kasih sayang. Mari kita lihat. Jawaban kita nggak ada bunyi. Oh enggak. Saya lupa. Ya betul sekali. Berarti ini adalah kebutuhan kasih sayang yang dia belum dapatkan. Ada kaitannya dengan ini. Aku senang. Nah, aku senang main kejar-kejaran, betul kata Pak Dion, minta diperhatikan. Murid-murid kita caper ini kan wakil ya. Oh ya Allah. Jadi itu mereka itu di rumah kenapa? Karena di rumah itu mereka tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya, sehingga di sekolah mereka itu berharap mereka mendapatkan kasih sayang dari guru-guru. Lanjut. Hingga seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah nangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu gurunya. Nah, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya itu ketika ditanya begini, Dinda apa nangis? Ternyata ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas.
katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kebutuhan apa kira-kira? Kan nggak seru, berarti kesenangan. Dia pengen seru. Nah, nggak seru, itu kuncinya kesenangan. Yang ketiga, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika kakaknya mulai mengajarkan dia menyetir mobil. Nah, dia suka menyetir mobil lancar. Ketika ibu bertanya pada Dimas, apa yang membuat ia ingin bisa menyetir mobil? Jawabannya adalah menyetir mobil itu seru. Berarti apa? Seru. Nah, kuncinya adalah seru, maka itu adalah kesenangan. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana mengidentifikasi kebutuhan siswa. Tadi dikatakan ketika siswa kita melakukan pelanggaran, itu ternyata ada kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi, dan bagaimana kita sebagai guru itu menyikapi itu. Lanjut. Nah, dalam bukunya menurut Diana, dalam bukunya mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid? Apakah sudah memerdekakan? Dan apakah sudah memandirikan murid? Tanda tanya. Apakah yang sudah kita lakukan itu sudah ini? Karena ini adalah pusat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa sekolah, pendidikan itu semua harus berpusat pada murid. Lanjut. Nah, ini yang selanjutnya akan kita diskusikan. Setelah Bapak Ibu mengetahui tentang kebutuhan dasar dari manusia, maka sekarang adalah kita melihat 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang mana? Posisi pertama, kontrol pertama adalah menghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, ini cirinya. Ya, biasanya penerapan posisi menghukum itu biasanya kata-katanya patuhi aturan saya atau enggak awas. Nah, kata-kata mendelik gitu ya. Kemudian kamu salah terus. Contohlah sekolah turun. Nah, mau mendelik gitu ya. Ini menghukum. Dengan yang mana nanti silakan. Ya, ini contoh hukum. Kalau Bapak Ibu menerapkan penghukum, ini yang saya baca ya Bapak Ibu. Nah, ini kemungkinan murid itu akan marah, dendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Mangkel. Nah, mari kita tanyakan kepada anak-anak kita yang ada di depan. Freya. Gimana perasaannya Freya? Pernah dihukum Freya? Oke, silakan diceritakan. Jujur. Aku. Awas kok. Tak apa, ceritakan aja gimana rasanya. Gak usah diceritakan kejadiannya, ceritakan perasaanmu.
matanya nggak bisa semua. Saya salah. Oke, soalnya dia tahu dia salah. Berarti itu yang ada pada Freya adalah sudah motivasinya sudah apa? Intrinsik. Dia sudah memahami aku keliru, yo wis aku dihukum, aku terima. Nah, kita tanya ke selanjutnya adalah Vio. Pernah dihukum Vio? Oh nggak pernah, anak baik-baik. Habib bagaimana? Pernah, bagaimana perasaannya Habib? Merasa bersalah. Oh, dia perasaannya merasa bersalah. Apa yang dikatakan gurumu waktu itu kamu sampai merasa bersalah? Tidak mengulangi kesalahan tersebut. Oke, kesalahan apa yang kamu lakukan waktu itu? Pernah telat 1 kali. Oh, pernah telat 1 kali, dimarahin terus dia merasa, aduh, aku merasa bersalah. Oke, baik. Ini ada tipe penghukum Bapak Ibu. Jadi kemungkinan murid marah menendam ya. Nanti siap-siap ya, kameramen. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah ini, pemberi rasa bersalah. Saya termasuk pelakunya. Saya termasuk pelaku orang yang pernah merasa memberi rasa bersalah karena saya pikir waktu itu anak dengan ya Allah dulu saya nggak sama orang tua sampean terus anak itu menurut saya waktu itu anak itu iya Miss maaf Miss saya bersalah terus habis itu ya nggak ulangi lagi kamu loh orang tua itu harus mengeluarkan uang sebanyak itu untuk sampai kerja untuk sampai kerja di opo sampai koyok sampean koyok ini. Nah, ini saya dan ternyata Bapak Ibu guru pemberi rasa bersalah itu sifatnya lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, jadi saya waktu membaca modul ini saya kaget, ya Allah, saya berdosa. Karena ternyata saya pelakunya. Iya. Oh Pak mungkin pernah ada pengalaman. Oke Pak mungkin silakan bercerita. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari awal yang sudah disampaikan narasumber pertama itu kok kebetulan juga ada yang nyantol dengan selama ini yang saya lakukan interaksi dengan anak itu juga banyak sekali yang nyantol. Meskipun dalam pembelajaran saya kalau ya mungkin awal yang hadir di sini siswa-siswi kita, anak-anak kita ini belum sepenuhnya berinteraksi. Tapi kebanyakan saya pertama saya kaitkan dengan kisah masa lalu saya dalam 10 tahun. Itu kok kebetulan dengan cocok dengan materi yang saya ajarkan. Karena tafsir akidah, Al-Quran, apalagi ditambah PAI, kok plek cocok dengan apa yang saya alami di 10 tahun sebelum saya kuliah. Itu jadi bahan untuk memotivasi. Nah, tadi kebetulan kok ya pernah saya, ternyata itu memberi rasa bersalah yang sangat kejam. Itu juga sering saya lakukan karena saya lakukan ya Allah, kok ini ya ternyata berarti saya salah memberi rasa bersalah kepada siswa, padahal itu menurut saya itu sebagai pengingat bahwa ini ngomong sampean gak sak wong tuwa sampean koyo ngene yo ngingoni sampean nyekolah mau sampai ke diri koyo ngene. Ini dengan bahasa saya waktu di kelas, apalagi dengan saya sebagai wali kelas di kelas saya sendiri dengan ada yang agak kasar, tapi semuanya alhamdulillah dengan berjalannya waktu semoga ada perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dalam prosesnya pemberi rasa bersalah ini Bapak Ibu, kenapa kok bisa menjadi kejam? Karena ini biasanya kata-katanya ibu sangat kecewa. Gimana coba kalau orang tahu kamu berbuat begini? Ini murid diposisikan buruk tentang dirinya, sehingga mereka merasa tidak berharga
mengecewakan dan tidak disayangi oleh orang-orang di sekitarnya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Nah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal saat itu dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, nek wis kadung ngono terus mau piye Pak Mukit ya, saya sendiri juga. Ternyata nek wis kadung ngono mau yo mari mbok dono yo unggahno Pak ya. Nah, untuk membuat motivasinya jadi kowe saiki sampean wis memahami yo. Nah, saiki ayo coba dipikir. Nah, sampean wis ngene harus ya. Yang ketiga setelah memberi rasa bersalah adalah 5 posisi kontrol. Yang ketiga adalah sebagai teman. Nah ini juga pelaku saya. Ada yang biasanya menjadi teman. Nah BK ini selalu menjadi teman ya bagi murid-muridnya. Begitukah Bu Dinda? Nah ini nanti biar Bu Dinda cerita. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayolah demi Bapak ya, besok jangan terlambat lagi. Demi Bu Dinda, besok jangan terlambat lagi ya. Ya sudah, cari Bu Niko, ya sudah. Kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, biarkan Bu Dinda bercerita bagaimana pengalamannya. Menjadi teman bagi anak-anak. Ya, ngomong yang dia. Ya, terima kasih Bu Silvi atas waktunya. Dari yang saya pelajari sebagai guru BK kan memang harus memposisikan sebagai teman ke siswa agar anak-anak bisa terbuka dan menceritakan kesulitannya atau masalahnya. Tapi di prakteknya ternyata setelah saya memposisikan diri sebagai teman, tidak sedikit anak-anak yang malah seenaknya dengan saya atau malah malah gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dinda atas pengalamannya. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi di sini ada yang memposisikan sebagai teman. Murid akan merasa akrab dengan teman, akrab dengan gurunya. Bahayanya itu di mana? Bahayanya itu di ini. Ini termasuk dampak yang positif. Kalau dia akrab, positif sebenarnya jika kita berteman dengan murid. Betul sekali. Anak-anak jadi mulai terbuka. Mereka bercerita. Kalau sudah terbuka, mereka kan gampang dipersuasi, ya kan? Nah, hanya saja sisi negatifnya adalah apabila yang nyuruh itu bukan gurunya yang dianggap teman, kira-kira dia mau atau enggak? Biasanya dia akan bilang, halah, Miss, biasanya lo gak popo. Nah, ada kata-kata mungkin seperti itu yang mungkin perlu kita garis bawahi, gitu ya. Dari sisi negatifnya. Dan yang kedua adalah ketika kita sering memposisikan diri sebagai teman, anak jadi tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Misal, ketika anak-anak melakukan kesalahan, misalnya menyobek kertas tugas temannya, gitu. Terus habis itu sama gurunya dianggap teman. Ya wis gak apa-apa misalnya, atau kita di rumah ada. Misalnya kita kedatangan tamu, kemudian ini di keluarga kedatangan tamu, anaknya teman kita. Tiba-tiba pasti pecah, tiar. Barang itu, loh ya Allah pecah ya, wis gak apa-apa, wis gak apa-apa tak ganti nih. Gitu kan, gak usah diganti, wis gak apa-apa. Menurut Bapak Ibu, apakah hal itu benar? Ternyata hal itu menurut buku adalah hal yang kurang tepat. Bapak Ibu bisa menempatkan diri sebagai teman sekaligus menerima seandainya orang itu mau memberikan timbal balik, karena ini kan sebenarnya tanggung jawabnya dia. Ketika kamu melakukan kesalahan, kamu ingin memperbaikinya, berikan kesempatan mereka untuk memperbaiki itu. Itu yang betul. Iya, nah betul katanya Pak Dion. Menurut Pak Dion cara menerimanya biar tidak tetap sebagai teman, tapi sekaligus itu adalah tetap tanggung jawabnya dia bisa diterima. Menurut Pak Dion ya Pak? Tadi saya ditanya kira-kira cara menerimanya itu gimana, karena kadang kita juga ada orang sultan karena ya kalau ini kadang saya suruh jawab juga ya akhirnya ya diam gitu aja gitu. Kalau misalkan ini biar diganti ya diam gitu aja. Ya boleh, jadi kayak gitu tetap oh
mau ya wis apa-apa gantian piro sih aku orang ganti ngono ya wis pokoke aku gantine meneh roti britoples siji. Nah, tapi kalau kita mau berteman, ya udah misalnya harganya mahal tuh 100.000. Kalau kita berteman bisa mau gak sengaja ya kan? Tapi enggak apa-apa. Nah, dengan begitu orang akan tahu ini keliru dan dia harus bertanggung jawab untuk itu. Anak-anak kita, anak-anak bapak ibu ketika masih kecil juga harus diajarkan seperti itu, bertanggung jawab supaya mereka ngerti oh iya keliru dan itu harus bertanggung jawab atas itu. Selama ini mungkin hal itu kayaknya baik gitu ya, harus gak usah diganti ini, gak usah. Akhirnya anak melihat oh berarti muridku gak apa-apa ya. Tapi kan dia melakukan kesalahan yang diomongkan adalah halah lu, padahal itu sebenarnya keliru. Nah ini sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Nah, ini pemantau. Pemantau ini hubungannya adalah mereka yang sudah menjalankan konsekuensi. Biasanya gitu. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau itu berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, ini biasanya orang arek gak iketan, saya ikete pemantau. Ayo nek ada ono ikete bagi kumpul yo, itu pemantau. Jadi apa yang dilakukan itu berdasarkan dengan konsekuensinya. Melakukan pelanggaran, konsekuensinya apa? Melakukan pelanggaran, konsekuensinya apa? Hasilnya, murid akan memahami konsekuensi. Di antara semua itu ternyata pemantau ini cukup bagus. Karena dengan begitu anak tahu kesalahan saya apa, konsekuensinya saya apa. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Tetapi dalam hal ini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Ayo apa kesalahannya apa, gak pakai kaos kaki berarti konsekuensinya apa? Sekarang beli misalnya. Nih, paham banget ya. Pak Bambang cerita, Pak Bambang sebagai pemantau. Bagaimana Pak Bambang dan Pak Ikhwan ini adalah duet yang maut sekali. Pak Bambang dan Pak Ikhwan. Nah, oke, selaku pemantau, monggo. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita panjang boleh? Ya, sekaligus menanggapi semua yang sudah disampaikan dari awal. Luar biasa. Di Al-Azhar 2010, saya 2010 di Al-Azhar mengawali level yang satu tadi. Jadi level punishment. Jadi ketika di kedisiplinan, karena teori kampus tidak seperti ini kita dapatkan, karena belajar menjadi guru itu realnya adalah ketika menjadi guru. Sehingga ketika 2010 kemudian saya dipasrai sebagai satu di antaranya adalah kedisiplinan. Ya, saya mulai dengan level yang pertama, yaitu bagaimana membuat siswa itu sakit dengan punishment. Mohon maaf ya, mungkin Ustaz dan Ratus yang dulu murid saya tahu seperti saya apa dulu. Ustaz tadi mungkin juga tahu dulu ketika jadi murid saya. Jadi seperti apa dulu saya itu level satunya keras ya, level satunya keras. Tapi lambat tahun 2010 kemudian berganti tahun, berganti kepala sekolah, bertemu dengan Ustaz Mudipan, kemudian beliaunya mulai menggesek saya, memoles bahwa Ustaz Iwan, apa tidak ada cara lain selain dengan level 1 tadi? Nah, di situ kemudian saya mulai berpikir bahwa harus naik level ini, naik level, tidak lagi menggunakan angkutan tangan atau gampang, karena saya termasuk ya begitu dulu, saya gampang main tangan 2010 itu. Kemudian tahun berikutnya mulai naik level dengan harapan memang ada perubahan, tidak hanya dengan punishment tapi membuat yang level 2 tadi. Apa tadi yang level 2 tadi terkait dengan saya berusaha yang kedua. Kemudian ya semakin tahun kemudian harus ada perubahannya, sehingga saya sekarang masuki level yang ketiga, bagaimana kemudian internal siswa itu juga kita dapatkan. Tapi tidak mudah saya katakan, walaupun sudah bertahun-tahun menjadi guru dan khususnya di kedisiplinan,
karena tiap tahun berganti siswa, berganti karakter, sehingga kami pun juga menyesuaikan dengan karakter siswa. Alhamdulillah dengan ada kegiatan ini, saya anggap guru penggerak, sekolah penggerak dengan membangun budaya positif dan seminar praktik baik ini, saya merasa ya terbuka sangat ya, informasinya tersampaikan. Oleh karena itu untuk ustadz-ustadzah yang mungkin juga sekarang difasilitasi dengan informasi yang seperti ini, kalau bergeraknya bareng-bareng bersama, insya Allah akan lebih cepat perubahan ini bisa kita lakukan. Tapi kalau ngapunten, kalau misalnya dipasarkan kami di tim kedisiplinan yang jumlahnya hanya segelintir orang, maka menggeseknya akan lama. Tapi kalau ini dipahami bersama bahwa ini tanggung jawab Bapak Ibu guru seluruhnya, dengan upaya untuk membangun budaya positif di SMA Al-Azhar khususnya, maka saya akan rasa ini sangat baik untuk program guru penggerak di SMA Al-Azhar. Nah, terkait dengan pemantau, ya ini memang satu di antara tupoksi kami di tim kedisiplinan. Saya, Pak Bambang, Pak Dion, Pak Mukhid, Pak Adi, ya seringkali kami langsung negur. Misal contoh tadi pagi ya Pak Bambang tidak pakai dasi, dasinya kemana? Ada di tas, masih kami coba dipakai. Tapi ketika sudah tidak dipakai, kemudian tidak membawa, dia kembali ke mode pabrik. Kembali ke mode pabrik, berarti punishment yang kami gunakan. Setidaknya jongkok 10 kali itu sudah menjadi kebiasaan. Dan insya Allah karena itu sudah biasa, tidak akan sangat membekas di hati. Tapi pun kami menganggap bahwa kalau masih ada cara yang lebih baik atau lebih baik dari yang tadi punishment, kami siap berubah. Ya, kami siap. Pamit ya, siap ya. Pak Bambang siap ya. Insya Allah tim kedisiplinan siap menyesuaikan dengan apa yang seharusnya. Setidaknya dari program ini kita dapat ilmu banyak. Monggo bergerak bersama untuk melakukan perubahan di SMA Al-Azhar dengan menciptakan budaya baik, budaya positif, praktik baik. Begitu. Mungkin dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal, tepuk tangan. Pengalaman yang luar biasa selama 10 tahun Pak ini menjajaki semua 5 tipe kontrol begitu ya. Nah, ya, kontrol terakhir setelah pemantau ini adalah kontrol manajer. Ini yang kemudian kita coba geser dari yang awal sampai akhir, dan posisi manajer ini yang kita coba terapkan untuk disiplin positif, yaitu posisi terakhir manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi wis gak repot-repot guru niku ngomeng-ngomeng ya ati luwur muangkel emosi sik terbawa hati. Langsung kembalikan ke anaknya. Apa yang bisa dilakukan? Kalau saya mengingat apa yang diucapkan oleh Abayai pernah berkata bahwa serah kabeh Gusti Allah, gak iso guru iku minterno arek gak iso. Guru iku gak iso membuat anak jadi insaf itu gak iso. Sing iso itu Gusti Allah. Jadi mengembalikan itu semua kembali kepadanya. Yang kita lakukan ya tetap ikhtiar betul. Tapi nanti emosi kita menjadi jadi. Sehingga yang kita lakukan adalah kita mendekati mereka dengan posisi manajer. Kita kembalikan lagi. Freya terlambat. Oke, Freya. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya Freya tidak terlambat lagi? Apa? Oh iya, ini. Mengembalikan lagi ke apa yang mereka yakini. Apa yang mereka yakini. Tadi kalau di kelas-kelas, beberapa kelas itu sudah membuat keyakinan kelas. Apa yang kira-kira nek terlambat ikut masa depannya sampai kayak piye. Nah, dikembalikan nih. Pada posisi manajer fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid tahu apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya, dan guru bertugas untuk menjadi manajernya. Kesalahannya apa, kira-kira apa yang harus dilakukan dari kesalahanmu itu. Nah,
ini nanti akan mengarah pada yang namanya segitiga restitusi. Ya, terus bunyi kayaknya itu ini enggak ada. Nah, segitiga restitusi. Tetapi Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman yang saya peroleh selama guru pemula kemarin, fasilitatornya itu ngasih tahu saya gini, Bapak Ibu gak apa-apa, jadi menjadi tadi misalnya ada kalak-kalaknya menjadi penghukum, ada kalak-kalaknya menjadi teman. Betul kata Pak Iwan tadi, channelnya itu harus disetel gitu ya Pak Iwan ya. Berdasarkan channelnya itu tadi, kadang jadi teman, kadang jadi misalnya jadi apa yang nomor 4 tadi, pemantau begitu di channel. Tetapi sebisa mungkin untuk tidak menghukum dan tidak merasa bersalah. Kalau wis terlanjur merasa bersalah, misalnya itu kok sawangannya itu ada cara satu-satunya hari ini isok berubah, lakukan gak apa-apa. Tapi jangan lupa dinaikkan lagi anaknya supaya dia tidak merasa gagal gitu. Boleh menjadi teman seperti Bu Dinda, diawali dengan menjadi teman dulu. Nah, ternyata kemarin ada yang bercerita bagaimana prakteknya melakukan menjadi dari pemantau, manajer, dan melakukan restitusi selama di sekolahnya gitu. Nanti akan saya ceritakan. Oke, lanjut ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini yang siapa yang mengemukakan itu kira-kira? Tipe apa? Iya, pemberi rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah bukan demi Bapak Ibu. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Teman, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, ya next. Segitiga restitusi ini yang kemudian menjadi salah satu cara yang bisa diterapkan untuk bisa menangani hal seperti itu, kaitannya dengan membentuk disiplin positif. Next. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas dulu. Ketika ada anak melakukan membuat masalah, dipanggil. Pertama kita stabilkan identitas dulu. Kalau sudah dimarahi, anak itu cenderung akan ngeles. Nah, saat mereka ngeles, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, gak apa-apa, membuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Kabeh manusia itu membuat salah. Pak Ibu Guru juga pernah membuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, apakah kamu mau menyelesaikan masalah ini? Enggak. Iki sing keliru biasa iki. Tenang. Bapak Ibu Guru tidak tertarik untuk mengetahui siapa yang salah. Bapak Ibu Guru tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Next. Yang kedua yang bisa dilakukan sesudah mereka tenang dengan permasalahannya, baru kita memvalidasi kebutuhannya. Membantu siswa mengenali lagi. Misalnya dia muring-muring, ngelokno koncone, karena koncone ku mau ngelokno bapake, misalnya terjadi anak koncone ngelokno bapake, akhirnya dia muring-muring karena bapake diilok-ilokno, dijotoslah hari itu mau, dipanggillah dia di PK, kita tahu lah kok sampai kok jotos koncone ku mang. Nah, bapakku gini, distabilkan dulu. Oh iya, kabeh menungso tahu salah, mangkel ya sampe mangkel, sampean gepuk mau, iya saya pukul, oh mangkel sampean. Iya, aslinya mau sampean iso melakukan hal yang lebih, tapi ternyata sampean wis menahan diri. Ternyata gak sampean lakoni ngono iku mau, gak apa-apa. Validasi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan lah sih sampean melakukan itu. Nah, kemudian misalnya dia ngaplok ngono, kira-kira menurut sampean ono gak cara lain sing iso dilakukan ketika koncone sampean iku mau ngelokno sing menurut sampean luwih apik. Kira-kira diapakno nek ono koncone ngono. Sing mikir apa ya? Nah, dia akan mengembalikan itu pada sesuatu yang baik karena kita mengemukakannya dengan baik. Apakah kamu bisa melakukan itu dengan lebih baik besok ketika diperlakukan seperti itu? Tanyakan lagi. Setelah kita memvalidasi kebutuhannya, yang terakhir adalah kita harus next new adalah menanyakan keyakinannya. Nek menurut sampean dikapok ngono gelem ora? Pasane loro ngono iku berarti
sampean melanggar keyakinan sampean sing opo. Soalnya kan untuk melakukan restitusi ini tadi, betul Bu Niu tadi harus melakukan keyakinan kelas. Kita harus mengenalkan mereka keyakinan kebijakan universal tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Kita kembalikan ke situ. Misalnya kasih sayang nih, iya, kamu berkata kotor sama temanmu. Berarti nilai keyakinan apa yang kamu langgar? Menghargai dan menghormati iya, di situ. Terus anak diarahkan pada kamu kan sudah melakukan kesalahan itu. Saiki apa caranya sampean menurut sampean apa yang bisa sampean lakukan untuk menyelesaikan masalah sampean dengan arek iku mau. Berikan mereka kesempatan untuk melakukan itu. Nah, itu adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Bapak Ibu memang prosesnya akan sangat panjang dan kadang-kala gagal. Gak apa-apa. Lakukan lagi. Perubahan itu memang prosesnya akan sangat panjang. Jangankan anak-anak kita sendiri untuk melakukan proses perubahan itu panjang prosesnya. Sehingga ketika melakukan segitiga restitusi dan gagal, tetap lakukan. Itu pesannya katanya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, bahwa di sekolah lain ini Pak Iwan ada sekolah yang cerita gitu ya, disiplinan dia. Oh, kan nggak mungkin kita anak terlambat. Terus kalau dilakukan segitiga restitusi kesuwen itu kudu mlebu. Arek opo carane? Nah, ini kita harus bersinergi. Melakukan sinergi. Pada saat itu Bapak Ibu bisa menjadi pemantau. Apa konsekuensinya kalau terlambat? Oh, konsekuensinya misalnya ini. Oke, lakukan dulu konsekuensinya. Setelah itu biarkan BK masuk melakukan restitusi. Biarkan wali kelas masuk melakukan restitusi. Begitu katanya ini kelompok kerjanya itu. Jadi nanti tim kedisiplinan adalah menegakkan konsekuensi yang karena mereka melakukan, dan kemudian BK wali kelas dan Bapak Ibu guru yang lain bisa turut serta untuk melakukan restitusi. Tidak hanya BK, guru sendiri di kelas bisa melakukan restitusi. Misalnya ketika ruangnya pelajaran, ngomong aja, maksud direstitusi di sini, kan juga kober. Ini seperti pelajaran yang entek. Maka yang dilakukan adalah saat itu juga saya bisa melakukan tindakan yang sesuai dengan konsekuensi. Kamu guyon naik mau, berarti sama yang kebutuhan senengnya dia kan masih belum terpenuhi. Silakan kamu keluar, guyon sik ning jopo. Nek guyon wis tutup, wis siap masuk kelas, silakan masuk kelas. Lakukan saat itu juga, biar anak-anak tahu tentang konsekuensi bahwa itu mengganggu yang lain. Dia menyalahi keyakinannya, yaitu menghargai dan menghormati. Silakan dikeluarkan dari kelas. Setelah itu pelajaran selesai, sampai yang keluar, ayo ikut saya, lakukan restitusi. Begitu. Kalau itu menurut pengalaman dari yang saya dengarkan waktu saya mengikuti program Guru Penggerak. Nah, Bapak Ibu, itu tadi serangkaian dari yang bisa kita lakukan untuk menciptakan budaya disiplin positif di sekolah kita. Kita sudah berkomitmen bahwa ayo kita sama-sama saling membantu tim kedisiplinan, membantu BK. Misalnya ada yang tidak pakai ciput, semua ikut menertibkan. Misalnya katanya Pak Dion usul, kalau misalnya anak perempuan nggak ikut ciput, silakan keluar, tidak mengikuti pelajaran. Misalnya itu tadi salah satu contoh, semua bisa ikut. Jadi Bu Marta ketika di kelas mengetahui ada yang nggak ikut, ayo keluar dulu, tidak boleh mengikuti gitu. Karena kamu menyalahi keyakinannya apa? Keyakinan bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menutup aurat. Nah, itu bisa kita terapkan. Itu saling bekerja sama untuk menciptakan budaya positif. Begitu juga dengan ketika kita berbicara, sebisa mungkin dengan anak-anak kita selalu mengarahkan pada hal-hal yang positif. Bapak Ibu nih ono guru nih atau muridnya cerita hal yang negatif, misalnya tentang tugas ini, tugasnya guru ini, yang sebaiknya kita tumbuhkan adalah hal yang positif. Tanyakan, sama ini oleh pelajaran menurut senengnya opo. Nah, diarahkan kembali ke yang positif, ya, sehingga anak-anak sudah tidak lagi berfokus pada hal yang negatif, tetapi pada yang hal positif. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait tentang budaya positif.
bahwa memang perlu ada kesamaan tujuan gitu, antara siswa dan guru melalui komunikasi yang baik untuk bagaimana mencapai atau membangun budaya positif dalam rangka tujuan kita mendirikan sekolah ini menjadi guru. Tidak lain adalah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, adalah untuk membangun kodrat anak-anak itu agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan di masa yang akan datang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ustazah Silvi, luar biasa untuk materinya. Lihatlah semuanya. Alhamdulillah luar biasa, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Insya Allah tidak rugi sampai sore, karena ternyata sama dengan Pak Ikhwan, setelah puluhan tahun mengajar ya kita hanya melaksanakan atau praktek. Nah, teorinya baru kita tahu kita ini masuk di mana. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dari materi pertama, kedua, dan ketiga, agar nanti pulang tidak menjadi pertanyaan yang yang tidak tersimpan, ya tidak terjawab. Monggo. Ada dua ya, satu Ustazah Rofi, yang kedua nanti adalah Ustazah Nika. Monggo Ustazah Nika. Oh ya, nggak apa-apa, nanti di-share ya, dijadikan satu ya. Misalnya satu di-share di grup, nanti yang pondok nanti bisa minta ustaz-ustaz yang ada di pondok gitu. Udah nanti kok pertanyaannya sama? Oh betul. Pertanyaannya, nggak usah pakai suara saya mahal. Silakan digenggam saja, suaranya digenggam mahal tadi ya. Monggo. Maupun di harian mau berkolaborasi. Banyak ilmu yang belum kita dapatkan, banyak ilmu yang belum kita terapkan, maka tidak salah mutu yang ada di SMA Al-Azhar, maju bersama, hebat semua. Ya, itu saja untuk kegiatan hari ini.